Jumpa kembali dengan saya pada pelajaran IPS kelas 7. Pada kali ini kita akan belajar tentang interaksi sosial asosiatif. Tujuan pembelajaran pada kali ini adalah menjelaskan perbedaan antara interaksi sosial asosiatif dan interaksi sosial disosiatif. Yang kedua adalah mengidentifikasi bentuk-bentuk kerjasama, mengidentifikasi tentang asimilasi, dan mengidentifikasi tentang akulturasi. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baiklah, kita akan segera mulai saja pembahasan materi ini. Interaksi sosial. Berdasar prosesnya, interaksi sosial dibedakan menjadi dua, yaitu interaksi sosial asosiatif dan interaksi sosial disosiatif. Interaksi sosial asosiatif adalah interaksi yang mengarah pada kesatuan pandangan, kerukunan, dan kebersamaan. Contohnya adalah kerjasama, asimilasi, akulturasi, dan akomodasi. Yang kedua, interaksi sosial disosiatif, yaitu interaksi sosial yang mengarah pada konflik, pertentangan, dan merenggangkan solidaritas. Contohnya ada tiga, yaitu persaingan atau kompetisi, kontravensi, dan konflik atau pertentangan. Interaksi sosial asosiatif bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Ada situasi outbound, situasi anak sekolah, kemudian ada Menara Kudus, dan ada dua orang yang sedang didamaikan, dipegang tangannya untuk meminta maaf. Ini adalah contoh-contoh dari interaksi sosial asosiatif, yaitu kerjasama, asimilasi, akulturasi, dan akomodasi. Kerjasama. Apa itu kerjasama? Kerjasama adalah suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama. Syarat kerjasama adalah adanya kesadaran, ada suasana yang menyenangkan, memiliki kemampuan yang sesuai dengan tugas, dipercaya untuk menyelesaikan tugas secara bersama-sama. Sifat kerjasama, ada kerjasama yang secara spontan, misalnya saat kematian, perbaikan jalan, kerja bakti, gotong royong. Ya. Kemudian ada kontrak, misalnya kerjasama 2 perusahaan atau lebih dalam waktu tertentu, misalnya kerjasama langsung, misalnya kalian diberi tugas Bapak Ibu Guru untuk diskusi kelompok, maka kalian langsung mengumpul dalam kelompok-kelompok tertentu, bekerja sama menyelesaikan tugas. Kerjasama tradisional, ya, biasanya ada di sedekah bumi, di gotong royong, di kematian. Ini sudah menjadi bagian dari tradisi. Contoh kerjasama yaitu ada kerukunan, ada bargaining, kooptasi, koalisi, dan joint venture. Mari kita kupas satu persatu. Kerukunan adalah interaksi sosial yang bertujuan untuk kebaikan bersama, perbaikan persahabatan, kesepakatan, dan kesatuan hati. Contoh gotong royong saat perbaikan jalan kampung, kematian warga, bersih desa, dan lain-lain. Bargaining atau tawar-menawar merupakan kesepakatan tukar-menukar barang atau jasa antara dua pihak atau lebih dengan mengutamakan prinsip keadilan, sama-sama untung. Jadi bargaining ini biasanya dilakukan antar negara, yaitu pembelian komoditas di antara dua negara ditukar dengan komoditas yang lain. Contoh Thailand itu memberi pesawat dari Indonesia, dan Indonesia dibayar dengan beras Thailand yang masuk ke Indonesia. Jadi pesawat ditukar dengan beras. Nah, contoh-contoh yang lain ini masih banyak, misalnya pertukaran
instruktur yang dibayar dengan komoditas misalnya semacam itu. Jadi beragam. Kooptasi adalah proses penerimaan unsur-unsur baru dalam kepemimpinan dan pelaksanaan politik untuk menghindari konflik yang bisa merusak suatu organisasi saat pergantian pimpinan atau kebijakan. Jadi kooptasi itu dari kata opsi. Opsi itu adalah pilihan. Mana pilihan yang terbaik dalam suatu perusahaan atau dalam suatu pemerintahan? Mencari solusi yang terbaik, opsi yang terbaik dari sekian banyak pilihan. Nah, jadi kooptasi itu lebih ke arah pilihan. Koalisi, itu kerjasama dua pihak atau kebersamaan. Koalisi artinya kerjasama antara dua organisasi atau lebih yang memiliki tujuan yang sama. Nah, biasanya koalisi ini terjadi di partai-partai politik yang mereka bergabung untuk menggolkan untuk tujuan bersama, misalnya pendukung Gibran di Solo oleh 5 partai politik, atau mungkin juga pendukung apalagi ya nanti presiden, itu beberapa koalisi tokoh ini layak untuk diperjuangkan untuk menjadi calon kepala daerah misalnya semacam itu. Joint venture, kerjasama, yuk join yuk. Nah, ingatkah yang semacam itu? Nah, yaitu kerjasama antara dua perusahaan atau lebih untuk menjalankan usaha bersama dalam periode atau waktu tertentu, kontrak. Jadi joint venture itu orientasinya kepada keuntungan yang bisa dinikmati bersama. Mereka harus bekerja sama. Contohnya saja, kalian pergi ke kantin sekolah, tapi uangnya mepet. Tapi teman kalian uangnya lebih, ayo aku anter. Aku tuh nggak punya uang. Ya wes, kalau dengan saya join yuk, nanti kita join beli bersama. Nah, inilah yang salah satu contohnya, dan masih banyak lagi. Asimilasi adalah pembauran dua budaya yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga bentuk kebudayaan baru. Hilang sama sekali tidak, tetapi sulit membedakan budaya campuran yang terjadi di dalamnya. Ini tuh aslinya dari mana toh budaya ini? Ya misalnya semacam itu. Jadi asimilasi itu dua budaya atau lebih membaur menjadi satu dan sulit dibedakan unsur-unsur aslinya. Nah, syarat dalam terjadinya asimilasi adalah masyarakat harus dapat menghargai unsur-unsur asing atau budaya yang dibawanya. Kemudian adanya toleransi antar kebudayaan dan bersifat terbuka. Inilah syarat terjadinya asimilasi. Apa yang menghambat asimilasi? Perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat, ya, artinya kurangnya pengetahuan tentang budaya asing. Sikap masyarakat yang tradisional, yang masih pegang tradisi, ini sudah adat, tidak boleh dilanggar misalnya, semacam itu. Adanya kepentingan yang telah tertanam dengan kuatnya. Kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Adanya prasangka buruk terhadap hal-hal baru atau bersikap suudzon atau stereotip. Adanya gambatan yang bersifat ideologis. Adanya adat atau kebiasaan. Nah, ini udah dari dulu semacam ini, tidak bisa diubah. Ya, kayak gini, ini udah tradisi. Ya kalau kalian tidak melakukan tradisi ini ya silakan, tapi jangan di sini. Nah, misalnya semacam itu tuh menghambat terjadinya asimilasi dan menganggap budaya sendiri lebih baik daripada budaya yang lain.
Akulturasi. Akulturasi merupakan proses sosial yang muncul ketika terjadi penyatuan antara dua budaya yang berbeda, kemudian menjadi budaya baru tanpa menghilangkan unsur dari budaya lama. Nah, akulturasi sendiri mempunyai pengertian proses belajar dan menyesuaikan alam pikiran serta sikap terhadap adat istiadat, sistem norma, serta semua peraturan yang terdapat dalam kebudayaan seseorang. Ini menurut Kunchoro-Ningrat. Jadi intinya begini, akulturasi itu dua budaya atau lebih yang bercampur, yang bergaul secara intensif. Namun hanya sebagian kecil saja yang berubah, yang menyesuaikan, sedangkan budaya dominannya masih tetap dipertahankan. Pembedanya cukup jelas budaya satu dengan yang lainnya ini. Namun mereka ya sedikit ada perubahan penyesuaian sesuai dengan perkembangan zaman. Faktor pendorong akulturasi adalah adanya kontak dengan budaya lain, sistem pendidikan formal yang maju, sikap menghargai hasil karya seseorang dan keinginan untuk maju, toleransi terhadap perbuatan-perbuatan yang menyimpang. Menyimpang ini artinya misalnya membaca diganti dengan membaca pakai traktor. Nah, itu kan, atau dulu tuh memotong padi itu dengan ani-ani pakai tangan. Sekarang mungkin dibabat pakai sabit. Kemudian lagi mesin perontok. Nah, hal-hal baru ini memang agak mengganggu di awalnya di kalangan petani, namun seiring waktu mereka bisa menerima. Nah, ini proses akulturasi. Sistem terbuka pada lapisan masyarakat. Faktor yang mendorong lainnya adalah adanya penduduk yang heterogen. Ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu yang mungkin dianggap ketinggalan zaman. Adanya orientasi ke masa depan. Nah, perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat akibat akulturasi adalah penyesuaian ini. Mereka tetap pegang budaya tapi sebagian berubah. Faktor penghambat akulturasi. Kelompok minoritas yang terisolir atau terasing. Kurangnya pengetahuan mengenai budaya baru. Ya, karena bagaimana mengenal adat orang lain dong, dia membatasi diri dengan budayanya sendiri. Semacam ini. Maka ini bisa menghambat akulturasi. Apalagi adanya prasangka negatif terhadap budaya baru. Apakah kamu mengenal budaya itu? Belum. Nah, belum kenapa sudah memandang jelek budaya yang masuk. Ya, harusnya pelajari ya budaya itu ada enggak manfaatnya bagi kita. Kalau enggak ada ya kita tolak. Kalau bermanfaat ya mari kita mengubah atau mari kita menyesuaikan yang sesuai dengan budaya kita. Perasaan bahwa budaya kelompok tertentu lebih tinggi daripada kebudayaan kelompok lain. Adanya kebanggaan berlebihan dan mengakibatkan kelompok yang satu tidak mau mengakui keberadaan kebudayaan kelompok yang lainnya. Perbedaan ciri-ciri fisik seperti tinggi badan, warna kulit, atau rambut ini juga menghambat dari akulturasi, ya, pembauran. Seperti kalian kalau di sekolah kemudian berbaris bersama dengan anak lain yang sukunya berbeda, rambutnya berbeda, terus kulitnya hitam misalnya, itu ya, atau kulitnya terlalu putih misalnya, wah bukan kelompokku, bukan temanku. Nah, seperti itu menghambat akulturasi. Perasaan yang kuat bahwa individu terikat pada kebudayaan kelompok yang bersangkutan. Adanya golongan minoritas mengalami gangguan dari kelompok penguasa. Mereka merasa terganggu dengan hadirnya kelompok-kelompok pendatang dengan budaya yang berbeda dengan budaya kita. Nah, ini menjadi penghambat. Contoh asimilasi, ada dangdut, ada campur sari, kemudian ada patung Buddha, berlanggam Gandhara dan Amarawati, seni bangunan candi seperti candi
yang ada di Kudus itu ya, Menara Kudus. Kemudian bakso, nasi goreng, nah itu udah dalam kehidupan kita. Bakso, nasi goreng ini, maaf, untuk Menara Kudus tadi bukan contoh asimilasi ya, tapi ini contoh akulturasi ya, kalau bangunan candi. Bakso, nasi goreng, seragam sekolah, ini sulit dibedakan. Tiga ini, bakso, nasi goreng, seragam sekolah. Unsur apa aja yang masuk dalam budaya itu? Ya budaya kita, Pak. Nah, misalnya semacam itu. Sehingga ini karena sulit, sudah menjadi budaya campuran, sulit mengetahui unsur budaya asli dari mana. Padahal bakso, nasi goreng dari Cina, dan seragam sekolah itu ala barat, sepatunya ala barat, pakaiannya ala barat, tulisannya tulisan Latin dari Yunani. Jadi kalau kita pelajari tinta untuk menulis itu dari Cina, ya sulit kan. Nah, contoh akulturasi Masjid Menara Kudus, kubah masjid yang beratap tumpang, kemudian ada sedekah bumi, yang ada sesaji, ada doa. Ya, walaupun sekarang yo wajib ditaati karena itu udah tradisi, misalnya semacam itu. Kemudian sekatenan, sekatenan nih termasuk akulturasi. Demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih, saya Duyanto. Bila ada kekurangan dalam penjelasan ini, saya mohon maaf. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Salam.